Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2571. Kakak, kamu sungguh luar biasa. Apa sebenarnya penangkal angin tumbang ini? Mengapa ini begitu kuat? Tang Yu mengacungkan jempol pada Ye Yuan. Melihat zombie-zombie yang berserakan di lantai, Tang Yu memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Adegan sebelumnya benar-benar tertanam terlalu dalam di hati orang-orang. Ye Yuan menyebarkan segenggam bubuk begitu saja dan menjatuhkan beberapa ratus pusat kekuatan. Bahkan tokoh dikdaya seperti Zhao Kun sebenarnya juga tidak bisa menolaknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, penangkal angin tumbang adalah sejenis obat bius yang kuat. Ia tidak akan berhamburan saat angin bertiup dan tidak akan menjadi kacau jika dihantam dengan telapak tangan. Tapi seseorang akan roboh saat bersentuhan. Kecuali jika kamu mempersiapkan penawarnya terlebih dahulu, jika tidak, racun itu tidak dapat disembuhkan di bawah stratum surgawi luhur tanpa batas. Ketika Tang Yu mendengar, dia tidak bisa menahan lidahnya keluh. Hal ini juga terlalu aneh. Plus, tapi kamu melumpuhkan mereka. Bagaimana kekacauan ini akan dibersihkan? Jika Sekte Surgawi Giok sejati mengetahuinya, mereka pasti akan menghancurkan negeri timur. Kata Tang Yu sambil mengerutkan kening. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku punya caraku sendiri. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil lagi dan melambaikannya di bawah hidung Zhao Kun dan rekannya. Sekitar 1 jam kemudian, Zhao Kun perlahan pulih, dan kedutannya juga menjadi sporadis. Tapi, kedutan yang sesekali masih membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bocah, kamu, berani mengambil tindakan melawanku, kamu pasti mati. Zhao Kun mengancam Ye Yuan sambil mengejang. Murid-murid Sekte Surgawi Giok sejati merajalela karena sekte mereka kuat. Hanya dengan kematian Jun Tian, Sekte Surgawi Giok sejati tidak peduli tentang hal itu. Tapi kematian Zhao Kun berbeda. Zhao Kun adalah salah satu dari 10 murid sekte dalam dengan masa depan yang menjanjikan. Jika dia mati di negeri timur, Sekte Surgawi Giok sejati pasti akan mengirimkan kemarahannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seorang tawanan, bisakah kamu berhenti bersikap padaku atau tidak? Oh, aku lupa memberitahumu. Apa yang aku biarkan kamu cium sebelumnya disebut penarikan jiwa 77. Racun ini, aku percaya bahwa dengan pengetahuan luas dan pengalaman luas dari kakak senior Zhao, kamu seharusnya sudah pernah mendengarnya sebelumnya kan? Mendengar nama ini, Zhao Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Kali ini, dia ketakutan hingga mengejang. Penarikan jiwa 77 jiwa sangatlah kejam. Begitu racunnya keluar, seseorang akan disiksa secara paksa selama 7 kali 7, 49 hari, sebelum mereka mati. Dalam 49 hari ini, setiap hari akan lebih menyedihkan dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang biasa tidak dapat bertahan sampai hari ke-10 dan akan bunuh diri. Dan racun ini adalah racun khusus lain dari stratum surgawi penguasa Giok nomor 1, Song Jianchou. Tentu saja, semua racun ini adalah racun sebelum dia menjadi terkenal. Setelah dia menerobos ke stratum surgawi penguasa Giok, dia tidak lagi menggunakan racun tingkat rendah ini. Namun, menggunakannya untuk menghadapinya, Zhao Kun, sudah cukup. Kamu, apa yang kamu inginkan? Zhao Kun berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya berencana pergi ke Sekte Surgawi Giok sejati bersama kalian. Pupil mata Zhao Kun mengerut dan dia berkata dengan terkejut, kamu ingin pergi ke Sekte Surgawi Giok sejati. Bukan hanya Zhao Kun, Tang Yu dan yang lainnya juga memiliki wajah terkejut. Kakak, untuk apa kamu pergi ke Sekte Surgawi Giok sejati? Sekte Surgawi Giok sejati paling mendiskriminasi para pendaki alam bawah. Jika kamu pergi, bukankah itu akan masuk ke dalam jebakan? Tang Yu berkata dengan heran. Ye Yuan berkata, aku tentu punya alasan sendiri untuk pergi ke Sekte Surgawi Giok sejati. Saudaraku, semua hal baik harus berakhir, ayo kita berpisah di sini. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan cepat atau lambat akan pergi, ketika hari ini benar-benar tiba, Tang Yu masih merasa sangat enggan. Dari dipotong lengannya oleh Ye Yuan, hingga menjadi pengikut setia Ye Yuan sekarang. Kekagumannya terhadap Ye Yuan tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata di masa lalu. Kakak, aku, Tang Yu tersedak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Meskipun Sekte Surgawi Giok sejati tidak menyukai para pendaki alam bawah,
mereka mungkin mendambakan bakat seperti orang yang kehausan membutuhkan air. Ditambah dengan rekomendasi kuat dari 10 murid sekte dalam, aku berasumsi bahwa memasuki sekte tersebut seharusnya tidak sulit. Benar kan, kakak senior Zhao? Ekspresi Zhao Kun berkedip-kedip tanpa batas dan bahkan bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk juga. Tidak ada pilihan, berada di bawah atap orang, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala. Terlebih lagi, apa yang Ye Yuan katakan benar, alkemis surgawi juga sangat langka di sekte surgawi giok sejati. Dengan kekuatan jalur alkimia Ye Yuan, dia secara alami bisa mendapatkan pijakan yang kokoh setelah dia pergi. Begitu saja, Ye Yuan menahan 4 orang Zhao Kun dan berangkat ke sekte surgawi giok sejati. Adapun Lin Lan, Ye Yuan menyuruhnya tinggal di negeri timur untuk sementara waktu. Dia, seorang pendaki alam bawah, yang membawa muridnya ke dalam sekte, akan sangat mencolok. Zhao Kun 4 orang mengalami depresi. Mereka datang untuk menangkap orang. Pada akhirnya, merekalah yang menjadi tawanan orang lain sekarang. Di negeri timur, Ye Yuan menyelamatkan pangeran kedua dan menjatuhkan hukuman mati pada pangeran sulung. Perebutan tahta akhirnya jatuh di bawah kepemilikan juga. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Yuan menahan keempat orang itu dan menuju ke sekte surgawi giok sejati. Ye Yuan pertama-tama pergi ke sekte surgawi giok sejati untuk mencari rahasia gunung bentangan surga. Kedua, dia juga ingin mencari cara untuk menyelamatkan Muling Sui. Sekte besar dengan fondasi yang dalam ini memiliki banyak cara ajaib. Mungkinkah mereka memiliki metode untuk memadatkan jiwa dewa? Tentu saja, pergi ke sekte surgawi giok sejati juga mempunyai risiko. Jika sekte tersebut memusuhi para pendaki alam bawah, dia juga memiliki kemungkinan untuk menyerahkan dirinya ke dalam perut harimau. Namun, dengan adanya Zhao Kun sebagai alat tawar-menawar, Ye Yuan merasa kemungkinannya tidak besar. Ye Yuan yakin bahwa dengan kekuatan jalur alkimianya, dia akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di sekte surgawi giok sejati. Adapun masalah Juntian ini, sebenarnya tidak dianggap merepotkan sama sekali. Katakan saja Juntian bertemu dengan roh sejati kelas 2 di hutan cahaya tinta dan itu akan selesai. Kehidupan dan kematian dekan sekte luar, sekte tersebut pasti tidak memikirkan hal itu. Adapun Ye Yuan, itu hanya kesalahpahaman. Mendapatkan alkemis surgawi yang transenden dan kehilangan dekan sekte luar yang tidak penting. Menimbang mana yang lebih penting, dia percaya bahwa para penguasa di sekte tersebut dapat mengukur apakah akan maju atau mundur. Kali ini, untuk pergi ke sekte surgawi giok sejati, diperlukan perjalanan selama beberapa tahun, dan melewati lebih dari 10 negara besar di tengah perjalanan. Negara-negara ini semuanya berada di bawah kekuasaan sekte surgawi giok sejati. Sebulan kemudian, rombongan tersebut meninggalkan perbatasan negeri timur dan tiba di perbatasan negeri Fajar Kunomor. Di depan mereka ada hamparan tanah terpencil. Ye Yuan, kamu menggunakan racun untuk mengendalikan kami. Apakah kamu tidak takut para tetua sekte menemukannya? Zhao Kun berkata dengan suara serius. Dia sombong dalam hatinya dan angkuh dalam sikapnya. Jadi bagaimana dia bisa mau dikendalikan oleh Ye Yuan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu juga terlalu meremehkan seni racun surga berdaulat giok nomor 1. Alasan mengapa aku memilih racun penarikan jiwa 77 adalah karena hal itu tidak mudah untuk diketahui. Selama kalian semua meminum obatku tepat waktu, bahkan jika alkemis surgawi kelas 3 ada di sini, mereka juga tidak akan mengetahui bahwa kalian semua diracuni. Ini kecuali jika pusat kekuatan surga penguasa giok dari sekte surgawi giok sejati memeriksa kalian secara pribadi. Kecuali, apakah ada kemungkinan itu? Ekspresi Zhao Kun berubah, perasaan putus asa di dalam hatinya. Memikirkan bagaimana dia harus hidup di bawah kekuasaan lalim Ye Yuan setiap hari mulai sekarang, dia hampir menjadi gila. Tapi apa gunanya menjadi gila? Awalnya, dia mengira dia bisa melakukan pembunuhan besar kali ini. Siapa sangka pada akhirnya dia mengubur dirinya hidup-hidup. Berpikir sampai di sini, kemarahannya tidak mengenal batas dan sebuah kaki menendang tubuh Cheng Chongshan, menendangnya hingga terbang. Itu semua karena kamu, dasar babi. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa dikendalikan oleh orang lain? Zhao Kun berteriak. Dalam perjalanannya, hal seperti itu bukan yang pertama kali terjadi. Cheng Chongshan merangkak dan berkata sambil tersenyum dingin, jika aku babi, bukankah kamu juga babi?
Murid sekte dalam yang bermartabat yang berada di peringkat 10 besar benar-benar dijatuhkan oleh seseorang tanpa menyadarinya. Ketika Zhao Kun mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, "Sialan, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba, sosoknya berhenti. Karena dia menemukan bahwa pendekar pedang berjubah putih sedang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya berubah menjadi tajam, dan dia berteriak kaget, "Pendaki alam bawah. Pendaki alam bawah stratum surgawi luhur tanpa batas. Kamu adalah pendekar pedang wajah giok, Luo Yunxing." Pendekar wajah giok, Luo Yunxing. Ye Yuan memandang kedatangan itu dengan cemberut, bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pendaki alam bawah selain dari dirinya. Orang di depannya tidak menyembunyikan kekuatannya tetapi menunjukkannya secara terbuka. Aura yang mengesankan ini, dia jelas telah menembus stratum surgawi luhur besar, dan mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas. Selanjutnya, orang ini berjalan dengan tenang, namun seperti pedang tajam, memaksa orang hingga tidak bisa membuka mata. Ini adalah kesan pertama yang diberikan pendekar wajah giok pada Ye Yuan. Ekspresi kesungguhan juga terlihat di wajah Ye Yuan. Orang ini terlalu kuat, dia tidak mampu melawan sama sekali. Melihat reaksi Zhao Kun dan yang lainnya, kedatangannya tidak datang dengan niat bersahabat. Luo Yunxing berjalan perlahan, tampak lambat, namun kenyataannya cepat, tiba di depan mereka dalam beberapa tarikan napas. "Anak muda, ikut aku. Domain surgawi yang sejati tidak cocok untukmu." Luo Yunxing memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Ye Yuan terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Luo Yunxing ini sebenarnya ada di sini untuk memintanya. Zhao Kun memasang wajah terkejut saat berkata, pendekar wajah giok Luo Yunxing sebenarnya datang secara pribadi untuk menjadi pemandu. Ye Yuan bingung, sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Meskipun dia telah tiba di surga lengkap giok cerah agung selama beberapa tahun, itu hanya terbatas pada wilayah terpencil di negeri timur. Jadi dia tidak mengerti banyak hal. Seperti panduan ini, Ye Yuan memandang Luo Yunxing dan bertanya dengan cemberut, "Pemandu?" Luo Yunxing tampak sangat sabar, berkata sambil tersenyum ringan, "Pendaki alam bawah tersebar di seluruh wilayah. Namun, di sekitar 5 wilayah surgawi besar ini, selain 5 wilayah surgawi cahaya, 4 wilayah surgawi besar lainnya sangat menolak para pendaki alam bawah. Di wilayah tersebut, mereka akan dibunuh jika terlihat. Oleh karena itu, 5 wilayah surgawi cahaya mengirimkan banyak pemandu untuk memasuki jauh ke dalam 4 wilayah surgawi besar, dan membimbing para pendaki ke dalam 5 wilayah surgawi cahaya." Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari. 5 wilayah surgawi cahaya melawan 4 wilayah surgawi besar dengan kekuatan satu wilayah. Jadi mereka secara alami membutuhkan banyak tenaga segar. Namun para pendaki alam bawah tersebar di berbagai wilayah surgawi utama. Selain wilayah 5 cahaya surgawi, hanya ada sedikit pendaki alam bawah yang mampu bertahan. Oleh karena itu, itulah mengapa diperlukan panduan. Namun, melihat ekspresi Zhao Kun dan yang lainnya, Luo Yunxing ini memiliki status yang cukup tinggi di antara para pemandu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak punya rencana pergi ke 5 wilayah surgawi cahaya untuk saat ini." Mata Zhao Kun melebar seperti piring karena terkejut, ekspresi keheranan terlihat di wajahnya. Itu adalah Luo Yunxing. Luo Yunxing datang menjemputnya secara pribadi, seberapa besar wajahnya. Orang ini sebenarnya mengabaikannya. Tapi Luo Yunxing acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa pergi ke sekte surgawi giok sejati. Percayalah padaku, jika kamu pergi ke sekte surgawi giok sejati, kamu pasti akan mati." Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak percaya itu." Luo Yunxing tampaknya sangat sabar dan berkata, "Aku tahu bahwa kekuatan alkimiamu unggul di atas segalanya, tetapi kamu tidak tahu sikap eselon atas sekte surgawi giok sejati terhadap para pendaki alam bawah." Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, sikap apa?" Luo Yunxing berkata, "Semakin kuat dirimu, sekte surgawi giok sejati akan semakin khawatir terhadapmu. Karena leluhur pendiri sekte surgawi giok sejati, Yan Giok sejati, terluka parah oleh kekuatan utama 5 wilayah surgawi cahaya milikku, dan pada akhirnya dia binasa. Dan harta tertinggi sekte surgawi giok sejati, gunung bentangan surga, juga hilang karena hal ini. Oleh karena itu, sekte surgawi giok sejati sangat bermusuhan dengan para pendaki alam bawah. Jika kamu pergi ke sekte surgawi giok sejati, kamu pasti akan mati." Setelah Ye Yuan mendengarnya,
hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Yan Giok sejati benar-benar mati di tangan kekuatan utama 5 wilayah surgawi cahaya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Luo Yunxing, maka dia benar-benar akan masuk ke dalam jebakan jika dia pergi ke sekte surgawi giok sejati. Ye Yuan memandang Zhao Kun dan berkata dengan suara serius, apakah yang dia katakan itu benar? Wajah Zhao Kun kosong saat dia berkata, aku tidak tahu. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, masalah ini, sangat sedikit murid biasa yang mengetahuinya, mungkin hanya orang-orang tua yang tahu. Namun di sekte surgawi giok sejati, mereka sangat bermusuhan dengan para pendaki alam bawah. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, tampak agak ragu-ragu. Luo Yunxing melanjutkan, apakah yang aku katakan itu asli atau palsu, kamu tentu akan mengetahuinya di masa depan. Namun jelas tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil risiko sekarang, kamu orang yang pintar. Jadi, kamu tahu apa dan bagaimana sebaiknya kamu pilih. Ye Yuan memandang Luo Yunxing dan berkata, sepertinya kamu sangat memahamiku. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, aku sudah berada di kota Kekaisaran Timur selama hampir 10 tahun. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba ingin pergi ke sekte surgawi giok sejati, aku juga tidak akan menunjukkan diriku. Jika aku mengambil tindakan di sini, aku yakin sekte surgawi giok sejati tidak akan melampiaskan kemarahan mereka ke negeri timur juga. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya diawasi selama 10 tahun. Tapi Luo Yunxing memang sudah mempertimbangkan banyak hal untuknya. Dia tahu bahwa dia sangat menghargai hubungan di negara timur, jadi dia sengaja memilih untuk mengambil tindakan di perbatasan kedua negara. Dengan kekuatan Luo Yunxing, keinginan untuk membawanya pergi secara paksa tidak memerlukan usaha apapun. Tapi, pusat kekuatan tingkat ini sebenarnya merendahkan dirinya selama 10 tahun. Selanjutnya, dia membujuknya dengan sabar di sini. Jelas sekali, dia sangat menghormatinya. Luo Yunxing bisa dikatakan telah memperlakukannya dengan sangat sopan. Jika dia masih belum berakal sehat, hal itu tidak dapat dibenarkan lagi. Ye Yuan mengambil keputusan dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Luo Yunxing tersenyum tipis dan berkata, terima kasih banyak, Saudara Ye, atas pengertianmu. Tepat pada saat ini, Zhao Kun tiba-tiba berlutut dan terisak, Tuan Luo, selamatkan hidup kami. Jelas sekali, mereka sangat takut pada Luo Yunxing ini. Luo Yunxing tidak berbicara, beberapa seberkas cahaya dingin melintas dan keempat orang itu terbunuh seketika. Pupil mata Ye Yuan mengecil. Dengan penglihatannya, dia sebenarnya tidak melihat bagaimana Luo Yunxing melepaskan pedangnya. Kuat, sangat kuat. 4 orang sekarat, Luo Yunxing tampaknya telah melakukan hal yang tidak penting dan masih tersenyum tipis ketika berkata, pedangku sangat mudah dikenali. Sekte surgawi giok sejati tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada negeri timur. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Luo Yunxing membunuh orang agar sekte surgawi giok sejati tahu bahwa dia yang melakukannya. Dengan cara ini, ujung tombak sekte surgawi giok sejati akan diarahkan padanya dan bukan ke negeri timur. Pertimbangan yang dia tunjukkan pada Ye Yuan sangat bijaksana. Ye Yuan sangat menyadari bahwa Luo Yunxing sangat menghargainya karena dia menyukai kemampuannya dalam memurnikan pil. Pendaki alam bawah tidak dapat memurnikan pil. Jadi alkemis surgawi di 5 wilayah surgawi cahaya pastilah sangat langka. Terlebih lagi, karena dibatasi oleh afinitas, standar para alkemis surgawi di sana kemungkinan besar juga tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, itulah sebabnya tokoh besar seperti Luo Yunxing akan mengesampingkan egonya dan berbicara dengannya sebagai rekan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Aku ingin tahu tentang masalah 5 wilayah surgawi cahaya. Luo Yunxing sedikit mengangguk dan mulai berbicara tanpa lelah. Ternyata wilayah di mana 5 wilayah surgawi besar berada hanyalah salah satu sudut dari surga lengkap Grand Giok Cerah. Itu disebut benua hujan cerah. Di benua hujan cerah, awalnya hanya ada 4 wilayah surgawi yang besar. Tidak ada 5 wilayah surgawi cahaya. Pasukan pribumi selalu menjaga sikap bertekanan tinggi terhadap para pendaki alam bawah. Pendaki alam bawah yang tak terhitung jumlahnya tewas di bawah tangan pasukan pribumi. Para pendaki alam bawah secara alami tidak mau menyerah pada kematian. Oleh karena itu, mereka bergabung dan melawan faksi pribumi. Pendaki alam bawah memiliki potensi yang tidak terbatas, begitu mereka memperoleh pijakan, kekuatan mereka menjadi sangat kuat.
Tapi pendaki alam bawah terlalu tersebar dan terlalu sedikit dibandingkan faksi pribumi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, berapa banyak perang yang telah dialami, dan berapa banyak pendaki alam bawah yang tewas, sebelum mereka dengan paksa mengukir wilayah surgawi yang disebut wilayah 5 cahaya surgawi. Sejak itu, 5 wilayah surgawi cahaya menjadi salah satu dari 5 wilayah surgawi besar. Aku tidak tahu mengapa kamu harus pergi ke sekte surgawi giok sejati, tetapi jika kamu pergi sekarang, tidak ada bedanya dengan mencari kematian, kata Luo Yunxing dengan dingin. Meskipun 5 wilayah surgawi besar telah ada berdampingan sejak lama, perselisihan di antara mereka tidak pernah berhenti sebelumnya. Terutama 5 wilayah surgawi cahaya dan 4 wilayah surgawi besar lainnya, keduanya praktis tidak cocok seperti api dan air. Saat itu, Yan Giok sejati tiba-tiba muncul, menyapu seluruh wilayah surgawi yang sejati. Dia memimpin sekte surgawi giok sejati menjadi sekte besar nomor 1 di wilayah surgawi sejati. Kemudian, Yan Giok sejati bekerja sama dengan 3 wilayah surgawi besar lainnya untuk mengepung 5 wilayah surgawi cahaya. Pertempuran itu terjadi sampai zombie mengambang membentang sejauh 10.000 mil. Namun, di era itu, seorang jenius yang lebih mengerikan muncul di 5 wilayah surgawi cahaya, bernama Zuo Bufan. Dia memimpin 5 wilayah surgawi cahaya dan membunuh sampai langit dan bumi meredup, dan matahari dan bulan tanpa cahaya. Zuo Bufan bahkan mengalahkan Yan Giok sejati dan 4 pusat kekuatan besar lainnya hanya dengan kekuatannya, dan dia melukai lawan-lawannya dengan parah. Sejak itu, 5 wilayah surgawi cahaya akhirnya stabil di bawah serangan penjepit dari 4 wilayah surgawi besar. Tentu saja, setelah kejadian ini, 5 wilayah surgawi besar menderita kehilangan vitalitas yang besar dan memasuki tahap penyembuhan dan istirahat. Setelah Ye Yuan mendengarnya, dia akhirnya memahami sejarah benua hujan cerah. Agaknya, gunung bentangan surga mengalami kerusakan parah setelah pertempuran itu, itulah sebabnya Yan Giok sejati akan menyuburkan gunung bentangan surga dengan dunia bentangan surga sebagai pakan ternaknya. Hanya saja apa yang terjadi kemudian, tidak ada yang mengetahuinya. Namun bagaimanapun juga, dunia bentangan surga akhirnya lolos dari bencana ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, dalam hal ini, anggap saja aku berhutang budi pada senior Luo. Ketika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan membayarnya kembali." Munculnya Luo Yunxing saat ini setara dengan menyelamatkan nyawa Ye Yuan. Ye Yuan tentu saja harus membalas budi ini. Setelah pertempuran itu, sekte surgawi giok sejati mengalami kemunduran, mereka tentu saja sangat membenci para pendaki alam bawah. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, mendapatkan janji saudara Ye, Luo ini merasa terbebani oleh bantuan yang tidak terduga. 5 wilayah surgawi cahayaku sangat kekurangan alkemis surgawi. Dengan kemampuan saudara Ye, kamu pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior Luo terlalu baik. Saya ingin tahu bagaimana situasi di 5 wilayah surgawi cahaya ini. Saat menyebutkan hal ini, sedikit rasa melankolis melintas di sudut alis Luo Yunxing, dan dia berkata, sebenarnya, situasi 5 wilayah surgawi cahayaku juga tidak optimis saat ini. 5 wilayah surgawi cahaya milik 5 sekte surgawi besar. Awalnya, di bawah kepemimpinan Tuan Zuo, 5 sekte besar surgawi menyatukan upaya mereka dan bersatu, kekuatan mereka luar biasa. Tetapi setelah pertempuran itu, Tuan Zuo juga menghilang, dan 5 sekte besar surgawi tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain, masing-masing mengatur dirinya sendiri. Luo ini milik sekte barat, sekte surgawi aman bela diri, yang bertanggung jawab atas domain surgawi yang sejati. Ye Yuan berkata, kalau begitu, setelah aku memasuki 5 wilayah surgawi cahaya, aku juga akan memasuki sekte surgawi aman bela diri. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, setelah para pendaki alam bawah biasa dipimpin, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte surgawi. Mereka harus melalui ujian sekte surgawi sebelum mereka bisa menjadi murid sekte luar. Terlebih lagi, kebanyakan orang hanya bisa masuk ke negara bawahan. Tentu saja, dengan kemampuan saudara Ye, prosedur rumit ini tentu saja tidak diperlukan. Saat dia berkata, Luo Yunxing memberikan Ye Yuan sebuah token berwarna hijau dan berkata, sekte surgawi aman bela diriku memiliki warna biru, merah, hijau, dan ungu, sesuai dengan 4 tingkat pelindung, dengan pelindung ungu memiliki status tertinggi. Token sayap hijau ini mewakili identitas pelindung sayap hijau. Saat kamu memegang token ini, statusmu di sekte surgawi aman bela diri akan menjadi yang kedua setelah Luo ini.
Ye Yuan menerima token itu dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka Luo Yunxing akan memberinya status setinggi itu secara tiba-tiba. Tidak perlu berpikir bahwa dia juga tahu bahwa pelindung sayap hijau pasti membutuhkan kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas sebelum bisa diberikan. Tapi, dia memberikannya padanya, stratum surgawi luhur yang lebih rendah ini. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, Senior Luo." Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, "Luo ini telah bersembunyi selama 10 tahun dan tahu banyak tentang saudara Ye. Aku tahu token sayap hijau ini mungkin rendah. Tapi ranah kultivasimu saat ini rendah. Sulit meyakinkan masa jika diberi status terlalu tinggi juga. Luo ini sangat menantikan saudara Ye memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Baiklah, ini sudah larut. Ayo cepat ke perbatasan dulu. Akan ada seseorang di sana yang mengirim kalian ke Sekte Surgawi Aman Bela Diri." Ye Yuan sedikit mengangguk dan mengikuti Luo Yunxing lalu pergi. Sebelum berangkat, keduanya diam-diam menyelinap ke negeri timur dan membawa Lin Lan pergi. Kota Banteng Hijau, sebuah kota kecil di perbatasan domain surgawi yang sejati dan wilayah surgawi 5 cahaya. Ye Yuan 3 orang berjalan kaki 10.000 mil dan akhirnya tiba di sini setelah setengah tahun. Sekte Surgawi Aman Bela Diri telah menyiapkan banyak titik panduan di perbatasan. Kota Banteng Hijau adalah salah satunya. Saat memasuki kota Banteng Hijau, ekspresi Luo Yunxing tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kota Banteng Hijau sudah menjadi gurun pasir. Di dalam kota, ada banyak zombie di mana-mana dengan banyak korban jiwa. "Tuan Luo, kamu akhirnya kembali." Pada saat ini, seorang pria parubaya datang untuk menyambut mereka, terlihat gembira ketika melihat Luo Yunxing. Pria parubaya itu dipenuhi luka di sekujur tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. Luo Yunxing mengerutkan kening dan berkata, "Yao Qing, apa yang terjadi?" Yao Qing mengeluh sambil menangis, "Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Banyak poin pemandu kita yang terungkap. Leng Dongyu membawa sejumlah besar ahli dan mengobrak-abrik banyak titik pemandu kita menderita banyak korban. Baru kemarin, sekelompok ahli dari Sekte Surgawi Giok Sejati tiba-tiba menyerang kota Banteng Hijau. Tuan Ding Sao tewas dalam pertempuran. Dari beberapa ratus pendaki alam bawah di kota, korbannya lebih dari 70%. Kami tidak bisa menerima hinaan ini." Tatapan Luo Yunxing berangsur-angsur menjadi dingin. Ye Yuan merasakan niat membunuh dari tubuhnya. "Leng Dongyu, hahaha, bagus sekali." Senyuman Luo Yunxing membuat semua orang merinding. Dia berkata kepada Yao Qing, "Kumpulkan sisa-sisa pasukan yang kalah dan mundur ke Sekte Surgawi terlebih dahulu. Biarkan aku yang menangani masalah ini di sini." Yao Qing menjawab, "Baik." Luo Yunxing menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, "Saudara Ye, aku awalnya berencana mengirimmu kembali ke sekte secara pribadi. Melihatnya sekarang, sepertinya itu mustahil. Setelah ini, Yao Qing akan mengantar kalian semua kembali ke sekte." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Senior Luo silakan saja, aku tidak terlalu munafik. Aku punya beberapa trik kecil di sini, efeknya tidak banyak pada stratum surgawi luhur tanpa batas, namun mungkin memiliki efek pada saat-saat kritis. Perjalanan senior Luo akan berbahaya, kenapa kamu tidak membawanya?" Luo Yunxing tidak terlalu berkomitmen terhadap hal ini, tapi dia tidak bisa mengabaikan wajah Ye Yuan. Dia mengambilnya dan berkata, "Kalau begitu, tidak sopan jika Luo ini menolak. Setelah Luo kembali ke sekte, aku akan minum bersamamu. Aku pergi." Suaranya belum memudar ketika seluruh tubuhnya telah berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang. Mendengar percakapan kedua orang itu, hati Yao Qing sangat terkejut. Tuan Luo sebenarnya menyebut stratum surgawi luhur kecil sebagai saudaranya. Dari mana asal-usul anak ini? Yao Qing tidak berani lalai dan berkata kepada Ye Yuan, "Adik kecil, Yao ini akan membawamu ke tempat peristirahatan terlebih dahulu, kita akan berangkat besok pagi." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Aku harus merepotkan kakak Yao. Lin Lan, ikuti saudara Yao dan lihat apakah kamu dapat membantu dengan apapun." Lin Lan membungkuk dan berkata, "Ya, Guru." Yao Qing terkejut. Melihat Lin Lan dengan aneh, dia berkata dengan terkejut, "Kamu bukan seorang pendaki alam bawah." Lin Lan berkata, "Lin ini adalah alkemis surgawi kelas 2. Mungkin aku bisa membantu." Saat Yao Qing mendengarnya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Seorang alkemis surgawi kelas 2 yang agung benar-benar mengakui seorang pendaki alam bawah sebagai gurunya.
Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh keraguan. Orang macam apa orang ini? Sepanjang malam, Lin Lan menjadi orang tersibuk di kota Banteng Hijau. Tentu saja dia juga menjadi orang yang paling dihormati. Seorang alkemis surgawi kelas 2 memperlakukan para pendaki alam bawah ini tanpa basa-basi. Orang-orang ini berubah dari skeptis pada awalnya menjadi sangat hormat di kemudian hari. Tuan Lin, Anda benar-benar seorang tabib yang menghasilkan keajaiban. Hanya dengan beberapa gerakan, sebagian besar luka dalam saya telah sembuh. Tuan Lin, tanpamu, aku tidak tahu berapa banyak dari kita yang harus mati kali ini. Tuan Lin, cepat bantu saya melihat. Aku sudah menunggu lama sekali. Melihat penampilan yang memujanya, Lin Lan merasa sangat puas. Dia pernah memegang kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa, jauh dari masyarakat dan kenyataan. Dia pernah tersesat di dalamnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa orang-orang hanya takut padanya, dan tidak punya rasa hormat. Tapi sekarang, para pendaki alam bawah di sini hanya menghormatinya dan tidak ada takut. Perasaan dibutuhkan oleh orang lain sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia semakin merasa bahwa Ye Yuan tidak dapat diduga. Setelah mendapatkan bimbingan Ye Yuan, keterampilan medis dan dao alkimia miliknya meningkat pesat. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa apa yang dia mainkan di masa lalu, hanyalah permainan anak-anak. Dulu, dia merasa jalan di depan matanya semakin sempit. Tapi sekarang, dia merasa jalan di depan masih lebar. Meremas untuk apa? Meremas untuk apa? Dari mana datangnya bocah kurang ajar ini? Apakah kamu tidak punya rasa kewarganegaraan? Teruslah meremas, apakah kamu yakin aku tidak akan menghajarmu? Di belakang, suara tidak sabar tiba-tiba terdengar. Saudara ini, bisakah kamu permisi sebentar? Di luar rumah Lin Lan, dikelilingi hingga air tidak bisa merembes masuk. Ye Yuan tidak bisa masuk dan hanya bisa memberitahu orang-orang di depannya. Duan Tao menoleh dan melihat Ye Yuan dan berkata sambil mengerutkan kening, membuat keributan karena apa? Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Lin sedang merawat seseorang? Ingin mencari dia untuk dirawat, antri di belakang. Ye Yuan terdiam dan berkata, aku di sini bukan untuk berobat, aku di sini untuk mencari Lin Lan. Saat Duan Tao mendengarnya, dia menjadi semakin marah dan berkata, kurang ajar. Apakah nama Tuan Lin bisa kamu panggil sembarangan? Pergilah ke satu sisi. Jika kamu mengganggu Tuan Lin, aku akan mencabik-cabikmu. Duan Tao adalah bos dari kelompok pendaki alam bawah ini, kekuatannya adalah yang terkuat, sudah mencapai penyelesaian akhir dari alam surga luhur kecil. Ketertiban di sini juga dijaga olehnya. Melihat Ye Yuan sebenarnya ingin masuk tanpa mengantri, dialah orang pertama yang marah. Ye Yuan tidak berdaya. Selain itu, dia juga tidak ingin mengganggu perawatan Lin Lan, jadi dia pergi ke satu sisi untuk menunggu. Melihat Ye Yuan sangat patuh, Duan Tao tersenyum dingin dan berkata, pengecut. Memotong antrian di depan kakak Duan, sungguh lelah hidup. Ketika yang lain melihat bahwa Ye Yuan seperti ini, mereka semua menanggapi dengan tertawa-tawa. Ye Yuan tidak bisa mengganggunya dan menemukan tempat untuk berdiri. Sudut ini sangat bagus untuk melihat pemandangan sibuknya perawatan Lin Lan. Entah sudah berapa lama berlalu, Lin Lan akhirnya selesai merawat semua orang sebelum berencana mencari Ye Yuan. Tuan Lin keluar, cepat beri jalan. Duan Tao buru-buru berkata. Hehehe, metode Guru Lin telah benar-benar mencapai puncak kesempurnaan, sungguh seorang tabib ilahi. Aku mewakili para penguasa kota Banteng Hijau untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lin, puji Duan Tao dengan kagum. Kata-katanya datang dari lubuk hatinya. Banyak orang terluka parah dan mungkin akan mati jika mereka tidak menerima perawatan tepat waktu. Lin Lan tersenyum dan berkata, sama-sama. Duan Tao berkata, Tuan Lin, Tuan Yao berkata bahwa dia pergi untuk mengatur masalah penarikan, dan akan datang menemui Anda sebentar lagi. Lin Lan mengangguk sedikit tetapi berjalan keluar. Begitu dia keluar, dia melihat Ye Yuan. Duan Tao juga melihat Ye Yuan dan berkata sambil mengerutkan kening, Nak, kenapa kamu masih di sini? Karena kamu tidak terluka, pergilah ke Tuan Yao di sana untuk membantu, dia membutuhkan orang di sana. Cepat enyahlah. Selesai berbicara, dia buru-buru menjelaskan kepada Lin Lan, Tuan Lin, anak laki-laki ini baru saja ingin mengantri, dan dicegat oleh saya. Duan Tao sedang berbicara tanpa kenal lelah, tapi Lin Lan tiba di depan Ye Yuan. Dia baru saja hendak membungkuk, tapi dia mendengar Ye Yuan berkata, teknik titik akupuntur Tai Yuan 30% terlalu berat,
Esensi ilahi Tuigoing tidak memiliki aura yang cukup stabil, jumlah rumput penghenti W Haruman, sedikit lebih dari 5 gram. Ye Yuan mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Pada awalnya, semua orang sedikit bingung. Namun tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa apa yang Ye Yuan katakan adalah metode dan dosis yang digunakan Lin Lan untuk mengobati orang-orang tadi. Setelah Duan Tao mendengarnya, dia tidak dapat menahan tawanya sambil berkata, "Bocah, kamu pikir kamu ini siapa, hingga benar-benar berani mengajar Guru Lin?" Stratum surgawi luhur yang sangat kecil sebenarnya memberikan petunjuk kepada alkemis surgawi kelas 2. "Kamu gila. Tuan Lin, pergilah dulu. Mari kita urus orang bodoh ini." Segera, serangkaian tawa datang dari mana-mana. Stratum surgawi luhur kecil sebenarnya memberikan petunjuk kepada alkemis surgawi kelas 2, adegan ini benar-benar sangat lucu. Namun, Ye Yuan mengabaikan mereka dan terus berbicara sendiri. Duan Tao menjadi tidak sabar dan memarahi, "Nak, Tuan Lin tidak mau menawarnya denganmu dan kamu pamer. Apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memusnahkanmu sekarang juga?" Duan Tao menyingsingkan lengan bajunya dan hendak menyerang Ye Yuan. Tapi saat ini, Ye Yuan juga baru saja selesai berbicara. Lin Lan membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas bimbingan Anda." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Ketekunan bisa menutupi kelemahanmu, tapi bakatmu agak buruk. Untungnya, kamu menyadari kebenarannya pada waktunya. Berlatihlah lebih banyak dan kamu akan dapat memahaminya." "Ya Guru." Lin Lan membungkuk dengan hormat lagi. Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Terutama Duan Tao, dia membeku di sana dengan canggung. Guru, apa yang baru saja dipanggil Guru Lin? Apa aku salah dengar?" Lelucon yang luar biasa. Guru Lin benar-benar mengakui stratum surgawi luhur kecil sebagai tuannya. "Benar, itu pasti hanya lelucon. Hahaha." Tuan Lin bercanda dengan semua orang. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan Ye Yuan. Pada akhirnya, Lin Lan benar-benar membungkuk. Lin Lan tampak sangat hormat di depan Ye Yuan. Benar-benar sulit dipercaya. Namun saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Pupil Duan Tao dan yang lainnya menyusut, memandang mereka yang datang dengan ekspresi takjub. "Mama Liang, Du Qian, bukankah kalian sudah mati? Bagaimana kamu bisa hidup kembali?" Duan Tao berkata dengan ngeri. Yao Qing memimpin beberapa orang dan muncul. Penonton kembali gempar. Karena beberapa orang di belakang Yao Qing semuanya adalah orang-orang yang telah dipastikan meninggal. Selanjutnya mereka semua dibuang ke tumpukan orang mati. Sekarang, mereka benar-benar tampil di hadapan mereka dengan sangat baik. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Bagaimana ini mungkin? Kalian sebenarnya belum mati. Tunggu, mungkinkah kalian semua dimurnikan menjadi boneka oleh seseorang? Benar, pasti begitu. Ketika Ma Liang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sangat marah, "Jiang Yang, bodoh. Kaulah yang disempurnakan menjadi boneka. Sialan, aku diselamatkan oleh Tuan Ye, namun kamu sebenarnya mengutukku hingga mati." Beberapa orang tiba di depan Ye Yuan, membungkuk ke tanah, dan berkata, "Kami berterima kasih kepada Tuan Ye atas rahmat Anda dalam menyelamatkan hidup kami. Kebaikan ini akan terukir di hati kami." Ye Yuan membiarkan Lin Lan datang ke sini dan merawat para pendaki alam bawah. Jadi dia secara alami tidak akan bermalas-malasan. Dia mendatangi mereka yang hampir mati dan tidak dapat diselamatkan, dan dia dengan paksa menyelamatkan 4 nyawa dari antara mereka. Keempat orang ini tepatnya adalah 4 orang Ma Liang. Yao Qing menatap Ye Yuan dengan wajah kaget. Ketika dia melihat beberapa orang ini sebelumnya, dia juga sangat ketakutan. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Tapi setelah mendengar Ma Liang dan yang lainnya barulah dia mengerti bahwa ternyata mereka dihidupkan kembali oleh Ye Yuan. Ini lelucon kan? Kalian sudah dipastikan mati pada saat itu. Duan Tao terlihat ngeri, penuh rasa tidak percaya. Terutama Du Qian, dia secara pribadi memeriksanya, dan dia benar-benar lebih mati daripada mati. Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Du Qian mencibir dan berkata, "Aku pikir aku sudah mati juga, tapi aku diselamatkan oleh Tuan Ye. Kehidupanku akan menjadi milik Tuan Ye di masa depan." Ma Liang juga berkata, "Benar. Aku adalah seseorang yang telah meninggal 1 kali. Kehidupan ini akan diberikan kepada Tuan Ye di masa depan."
Keempat orang yang dihidupkan kembali menunjukkan sikap tulus mereka satu demi satu. Mereka semua tahu betapa parahnya luka mereka saat itu. Benar sekali, harus dikatakan bahwa mereka adalah orang mati. Namun Ye Yuan sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, dengan paksa menyeret mereka kembali dari Aula Raja Yama. Duan Tao sekelompok orang ini memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi takjub, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira Ye Yuan adalah seorang oportunis dan pengecut. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar orang yang hebat. Tuan Lin yang mereka sembah sebenarnya adalah murid Ye Yuan. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Ternyata saudara Ye sebenarnya adalah seorang tabib yang menghasilkan keajaiban. Tidak heran Tuan Luo secara pribadi memandu Anda. Tuan dan murid saudara Ye banyak membantu kota Banteng Hijau kami. Seperti yang dikatakan Yao King, dia membungkuk pada Ye Yuan. Apa, Tuan Yao? Tuan Luo yang Anda bicarakan, mungkinkah, pendekar wajah giok, Tuan Luo Yunxing? Duan Tao berseru kaget. Yao King mengangguk dan berkata, siapa lagi selain dia? Itu sebenarnya dia. Tuan Luo sebenarnya datang untuk memandu Tuan Ye secara pribadi. Ini suatu kehormatan besar, biasanya, hanya sosok stratum surgawi luhur besar yang akan dikirim untuk membimbing para pendaki alam bawah ini. Sejumlah kecil orang akan mengirimkan pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa membuat Luo Yunxing secara pribadi membimbing seorang pendaki alam bawah. Tapi Ye Yuan sebenarnya bisa menjadikan Tuan Luo Yunxing sebagai pemandu pribadi. Hal ini sendiri menunjukkan banyak masalah. Beberapa dari pendaki alam bawah ini sudah lama tinggal di kota Banteng Hijau dan tentu saja mengetahui reputasi Luo Yunxing yang menakjubkan. Ini adalah pukulan besar yang bahkan membuat seluruh sekte surgawi giok sejati menjadi sangat memprihatinkan. Sangat sulit bagi mereka untuk melihat Luo Yunxing sekalipun, apalagi bicara tentang dibimbing secara pribadi. Ini, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tuan Ye, tolong hukum. Dahi Duan Tao berkeringat dingin dan dia berkata dengan hormat. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukan masalah besar. Tidak perlu memikirkannya, ini sudah larut. Saudara Yao, ayo berangkat. Yao King mengangguk dan mengeluarkan perahu terbang dari gelang penyimpanan yang dia bawa. Rombongan itu menaiki perahu terbang dan melesat pergi. Sekte Surgawi Aman Bela Diri, yang tersembunyi di antara 10.000 gunung, memiliki suasana yang agung dan megah. Tempat ini mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, dan ada tanda-tanda samar naga berjingkrak sejauh 10.000 mil. Semua orang mendarat, dan mereka terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Sekte Surgawi Aman Bela Diriku adalah salah satu dari 5 sekte surgawi besar di 5 wilayah surgawi cahaya. Ini juga jauh lebih kuat dari sekte surgawi giok sejati. Namun, ingin tetap berada di sekte tersebut, itu harus bergantung pada bakat dan kekuatanmu, kata Yao King. Tuan Yao, aku, bakat Duan Tao, adalah satu di antara sejuta. Tentu saja tidak sulit untuk memasuki sekte surgawi. Duan Tao berkata dengan percaya diri. Yao King tidak dapat menahan tawanya sambil berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk bermegah di sini kepadaku. Mereka yang mampu naik ke 33 surga, mana yang tidak memiliki bakat luar biasa. Tapi itu juga hanya ada di duniamu. 33 surga tidak sesederhana yang kalian kira. Memiliki bakat bagus di alam kecil tidak ada gunanya. Duan Tao masih tidak mempercayainya dan diam-diam menahannya. Para pendaki alam bawah lainnya tentu saja juga tidak mempercayainya. Agar orang-orang ini dapat naik dari jagat raya kecil atau jagat raya besar, mereka semua maju di tengah pembantaian dan tumbuh di tengah perjuangan. Masing-masing memiliki talenta terbaik. Betapa congkaknya hati dan angkuh orang-orang ini. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa mereka tidak dapat lulus penilaian sekte belaka? Yao King memimpin semua orang ke puncak gunung di barisan depan dan berkata kepada semua orang, penilaian sekte surgawi adalah setiap 10 tahun sekali. Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, jadi kami kembali ke sekte surgawi lebih awal. Masih ada 1 tahun untuk penilaian sekte. Periode waktu ini, kalian akan berkultivasi di sini. Tempat ini adalah tempat tinggal para pelayan. Meskipun kalian semua tidak perlu melakukan tugas-tugas lain-lain, kalian tetap akan terkena batasan dari sekte surgawi. Tentu saja, jika ada yang tidak tahan, kalian dapat meninggalkan sekte surgawi dan memasuki negara biasa. Yang mulia,
Apa yang tidak bisa ditanggung? Bukankah hanya 1 tahun? Itu akan berlalu dengan sangat cepat, kata Duan Tao acuh tak acuh. Yao Qing hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, "Saudaraku Ye, aku sudah mengatur tempat tinggal kelas 1 untukmu, ikuti aku." Setiap orang tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Yao Qing mengatur sebuah halaman untuk Ye Yuan dan menyuruhnya tinggal bersama Lin Lan. Setelah menempatkan Ye Yuan, Yao Qing kembali ke sekte. Dia harus melaporkan masalah kota Banteng Hijau kepada sekte tersebut. Luo Yunxing pergi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk menyerahkan banyak hal. Ye Yuan adalah orang asing di negeri asing di sekte surgawi aman bela diri. Tentu saja tidak nyaman untuk menunjukkan identitasnya sebagai pelindung juga. Semuanya masih harus menunggu Luo Yunxing kembali sebelum berbicara. Lagi pula, stratum surgawi luhur kecil yang mengambil posisi sebagai pelindung sekte surgawi sungguh terlalu keterlaluan. Ye Yuan juga bukanlah seorang pemula yang muda dan belum berpengalaman. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa sekte surgawi aman bela diri adalah surga dunia lain. Kenyataannya, menurut pandangan Ye Yuan, lingkungan hidup di 5 wilayah surgawi cahaya mungkin lebih kejam daripada wilayah surgawi yang sejati. Lagi pula, para pendaki alam bawah adalah orang-orang yang tegas dalam melakukan pembunuhan, kepribadian mereka sangat berbeda dari pusat kekuatan pribumi. Apa yang diharapkannya benar, keesokan harinya sesuatu telah terjadi. Duan Tao, Ma Liang, dan yang lainnya, semua pergi mencari Ye Yuan dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Salah satu kaki Duan Tao justru langsung patah, bahkan tulangnya pun menyembul. Melihat beberapa orang, Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, "Beberapa dari kalian benar-benar dapat menimbulkan masalah. Hanya 1 hari dan kalian sudah bentrok dengan para pelayan itu." Duan Tao meringis kesakitan dan berkata, "Tuan Ye, mereka terlalu sering menindas orang." Ma Liang juga berkata, "Iya. Li Zuo itu tidak masuk akal, dia datang menemui kami pagi ini, dan menyuruh kami masing-masing menyerahkan 30 keping kristal surgawi sesuai dengan jumlah orang. Kurang 1 bagian, patahkan 1 kaki. Bagi sedikit dari kita, situasi kita sedikit lebih baik dan masih bisa menyerahkannya. Tetapi mayoritas orang tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal surgawi." Duan Tao sangat marah dan bertengkar dengan Li Zuo itu. Pada akhirnya, menjadi seperti ini. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Para pelayan itu seharusnya tidak mencapai lapisan surgawi luhur juga kan? Duan Tao, kamu berada di alam surga luhur yang besar, namun kamu sebenarnya bukan tandingannya. Saat Duan Tao mendengarnya, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Ia hanya berani mengambil tindakan karena melihat pihak lain memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Namun siapa sangka ia bahkan tidak mampu bertahan dalam 3 jurus dan menjadi lumpuh. Ma Liang berkata, "Para pelayan ini sungguh sangat kuat. Kekuatan Duan Tao adalah yang terkuat di antara kita. Tapi dia sebenarnya lumpuh dalam 3 gerakan. Mereka bahkan bilang besok adalah batas waktunya. Jika kita tidak bisa menyerahkan kristal surgawi, 2 kaki setiap orang akan patah." Ye Yuan mengangguk. "Sepertinya aku juga agak meremehkan sekte surgawi aman bela diri. Lin Lan, ambilkan beberapa kristal surgawi untuk mereka dan biarkan mereka menyelesaikannya besok." Keesokan harinya, "Aku tidak tahu kalau kalian punya tabungan. Jika kamu begitu patuh sebelumnya, bukankah kamu tidak perlu menderita kesulitan fisik lagi?" Li Zuo menimbang kristal surgawi di tangannya dengan ekspresi puas diri. Duan Tao dan yang lainnya memasang ekspresi marah saat mereka berkata, "Li Zuo, kristal surgawi telah diberikan kepadamu. Apakah sekarang baik-baik saja?" Li Zuo tersenyum dan berkata, "Nak, kakimu patah kemarin, dan kamu sudah melompat-lompat hari ini. Sepertinya ada seseorang yang mampu di antara kalian. Oh iya, kalian semua pergi ke halaman awan kecil kemarin kan?" Halaman awan kecil adalah kediaman Ye Yuan. Ekspresi Duan Tao dan yang lainnya berubah, dan mereka berkata, "Li Zuo, aku menyarankan agar kamu tidak mempunyai rencana padanya. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan." Li Zuo tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, "Di puncak 1000 burung, tidak ada seorang pun yang aku, Li Zuo, tidak mampu provokasi. Sama seperti kalian, para pemula yang baru saja naik ini, kalian juga bisa membuatku tidak mampu memprovokasi. Meskipun bakatnya cukup bagus, tinggal di halaman awan kecil, dia juga harus merendahkan diri di hadapanku." Di sampingnya, seekor anjing piaraan berkata dengan sombong, "Kalian semua mungkin tidak tahu,
kakak Zuo adalah murid dalam, pelayan pribadi Tuan Lu Zanyuan. Tidak apa-apa jika kalian belum pernah mendengar tentang Tuan Lu Zanyuan sebelumnya, kalian akan mendengar namanya di masa depan. Kalian hanya perlu tahu bahwa Tuan Lu Zanyuan juga merupakan eksistensi yang berada di peringkat 3 teratas di antara murid-murid dalam. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Duan Tao dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pelayan kecil yang lemah sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu kuat. Duan Tao mereka semua tahu bahwa Yao Qing adalah murid dalam. Namun peringkat Yao Qing di antara murid-murid dalam tidaklah tinggi. Peringkat 3 teratas di antara murid-murid dalam, itu benar-benar merupakan peluang besar. Bahkan jika mereka memasuki sekte surgawi di masa depan, mereka harus memberi wajah pada Li Zuo juga. Bukanlah hal yang menyombongkan diri bahwa dia mengatakan tidak ada orang yang tidak mampu dia provokasi. Antek lainnya berkata, Tuan Lu Zanyuan memperlakukan kakak Zuo kita dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberinya metode kultivasi dan mengajarinya teknik bela diri, tetapi dia juga sangat protektif terhadap orangnya sendiri. Li Zuo memasang ekspresi puas saat berkata, jadi, kalian memahaminya. Tidak peduli betapa mengesankannya kalian semua di alam bawah, kalian harus menyelipkan ekor kalian di antara kedua kaki kalian di tempat ini dan berperilaku baik. Mengesampingkan apakah kalian semua bisa masuk sekte surgawi atau tidak, bahkan jika kalian masuk, kalian harus mulai sebagai murid sekte luar juga. Betapa besar perbedaan antara murid sekte luar dan 3 teratas sekte dalam, hahaha, kalian semua akan mengerti di masa depan. Karena kalian semua datang, maka tugas-tugas dari sekte itu akan selesai bersama kalian semua. Wajah Duan Tao dan yang lainnya menjadi hitam seperti dasar pot. Mereka akhirnya mengerti maksud Yao Qing. Bertahan setahun di lingkungan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Sambil berbicara, Li Zuo sudah membawa sekelompok orang dan menuju ke halaman awan kecil. Wajah Duan Tao dan yang lainnya berubah, buru-buru mengikuti. Seorang antek menendang gerbang halaman awan kecil dan berteriak, "Bajingan di dalam, keluarlah." Sambil berbicara, sekelompok besar orang berdatangan ke halaman awan kecil. Tapi saat ini, sesosok tubuh muncul, menghalangi jalan mereka. Justru itu Lin Lan. Ketika semua orang melihat Lin Lan, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa tokoh dikdaya stratum surgawi luhur besar benar-benar tinggal di halaman awan kecil ini. Seorang antek berkata dengan ngeri, kamu penduduk asli. Seorang penduduk asli benar-benar muncul di sini. Kalian semua berani menerobos ke halaman awan kecil dan mengganggu guru, mendekati kematian. Lin Lan berkata dengan suara serius. Guru, Li Zuo dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Untuk dapat membuat pusat kekuatan stratum surgawi luhur besar menjadi murid, keberadaan seperti apa yang harus ada? Mungkinkah ada orang besar yang luar biasa yang tinggal di halaman awan kecil ini? Tapi mengapa orang penting seperti itu tetap tinggal di halaman awan kecil? Lin Lan, mereka yang menerobos ke halaman, patahkan kaki mereka dan buang. Oh, benar, ingatlah untuk mengambil kristal surgawi itu. Saat ini, sebuah suara datang dari dalam. Lin Lan membungkuk dan berkata, ya, guru. Saat Li Zuo mendengarnya, dia tertawa keras dan berkata, kamu berani menyentuhku. Aku pelayan pribadi Tuan Lu Zanyuan. Jika kamu berani menyentuh rambutku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Lin Lan memutar matanya ke arahnya dan berkata, idiot. Jeritan menyedihkan naik dan turun, kaki mereka yang menerobos ke halaman semuanya dipatahkan oleh Lin Lan dan dibuang. Ratapan menyedihkan terdengar terus-menerus. Lin Lan juga tidak sopan, langsung mengambil kristal surgawi mereka dengan bersih. Dia tidak hanya mengambil kembali yang sebelumnya, dia bahkan merampoknya hingga bersih. Ketika Duan Tao dan yang lainnya melihatnya, mereka benar-benar tercengang. Tuan Ye benar-benar mendominasi. Aduh, kakiku. Kalian penduduk asli, dan juga yang di dalam, kalian pasti akan mati. Mengalahkan seekor anjing, kamu tetap perlu melihat pemiliknya. Tuan Lu Zanyuan tidak akan melepaskan kalian semua. Aduh, cepat bawa aku pergi. Ketika Duan Tao dan yang lainnya mendengar itu, mereka semua tertawa. Li Zuo ini juga yang terbaik, membandingkan dirinya dengan seekor anjing. Sepertinya dia sudah terbiasa menjadi seekor anjing. Li Zuo terbawa oleh orang-orang sambil mengucapkan kata-kata kasar. Datang dengan sikap mengancam, namun pergi dengan anggota tubuh patah. Baru setelah melihat Li Zuo dan yang lainnya pergi, Duan Tao dan yang lainnya menyerbu masuk.
Tuan Ye, masalah ini dibesar-besarkan. Lu Zanyuan itu termasuk di antara 3 teratas sekte dalam. Kata Duan Tao. Tuan Ye, ini semua salah kami, menyebabkan masalah besar bagi Anda. Anda yakinlah, jika Lu Zanyuan itu berani datang, dia bisa melangkahi zombiku. Ma Liang menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, bukankah itu hanya murid sekte dalam yang nomor 3? Lihat bagaimana hal itu membuat kalian semua khawatir. Semua kembali, aku harus berkultivasi. Semua orang saling bertukar pandang, wajah mereka tidak bisa berkata-kata. Tuan Ye juga terlalu cerobohkan. Itu adalah anggota sekte dalam nomor 3. Semua kembali, bukankah itu hanya sekte dalam yang nomor 3? Kalian juga terlalu meremehkan kemampuan guru. Lupakan nomor 3, bahkan jika orang nomor 1 sekte dalam datang, dia tidak akan memikirkan apapun juga. Lin Lan berkata dengan acuh tak acuh. Duan Tao dan yang lainnya terdiam. 2 orang guru dan murid ini memang dipotong dari kain yang sama. Menjadi sekte dalam nomor 3, kekuatan Lu Zanyuan setidaknya merupakan pusat kekuatan stratum surgawi luhur yang lebih besar juga. Dia bahkan mungkin merupakan pusat kekuatan stratum surgawi luhur yang telah selesai dengan sempurna. Bahkan Lin Lan, pusat kekuatan stratum surgawi luhur yang besar, tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya juga. 2 orang guru dan murid ini sebenarnya tidak menganggapnya serius sedikit pun. Tuanku, Anda harus membela orang rendahan ini. Li Zuo mendatangi Lu Zanyuan di sini dan menangis dengan sedihnya. Melihat luka Li Zuo, Lu Zanyuan juga sedikit mengernyit. Kaki Li Zuo patah. Bahkan jika pengobatan telah dilakukan, dia mungkin bisa melupakan pemulihannya tanpa menghabiskan waktu setengah tahun. Pukulan itu dilakukan dengan agak kejam. Li Zuo, pelayan ini biasanya melayaninya dengan sangat baik, dia masih sangat puas dengan pelayanan Li Zuo. Saat mengalahkan seekor anjing, seseorang juga perlu melihat pemiliknya, ada logika seperti ini. Itu mengenai tubuh Li Zuo, tapi yang mengenainya adalah dia, wajah nomor 3 ini. Bukankah kamu menyebutkan namaku, Lu Zanyuan? Lu Zanyuan berkata sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika saya tidak mengatakannya. Tetapi ketika saya mengatakannya, mereka bahkan menjadi bersemangat. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Yang Mulia pergi, mereka tetap akan mengalahkannya. Li Zuo menghiasi detailnya. Benar saja, saat Lu Zanyuan mendengarnya, alisnya semakin berkerut. Hahaha, dia bahkan belum memasuki sekte surgawi, dan dia mendominasi sampai seperti ini. Aku ingin melihat dewa mana yang tinggal di halaman awan kecil itu. Tatapan Lu Zanyuan berubah dingin saat dia berkata dengan suara dingin. Itulah sekte dalam nomor 3, Lu Zanyuan. Dia benar-benar datang. Memukuli seekor anjing, kita juga perlu melihat pemiliknya. Halaman awan kecil mengalahkan Li Zuo, itu menamparkan wajah Lu Zanyuan. Bagaimana mungkin dia bisa menelan hinaan itu secara diam-diam? Tuan penghuni halaman awan kecil sangat misterius. Dengan pertarungan 2 harimau, aku bertanya-tanya siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Sungguh sampah. Plus Lu Zanyuan adalah pusat kekuatan stratum surgawi luhur yang telah selesai dengan sempurna. Bagaimana mungkin pria yang bahkan belum memasuki sekte itu bisa menjadi lawannya? Sekelompok besar orang naik ke puncak 1000 burung sambil melolong, menuju halaman awan kecil. Arai pemain ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang-orang di puncak 1000 burung hampir semuanya ada di sini. Semua orang ingin melihat orang seperti apa tuan dari halaman awan kecil ini. Orang ini terlalu misterius. Lu Zanyuan mengenakan pakaian sekte dalam berwarna biru putih bergantian, tampak anggun dan ramah tamah, berkelas dan alami. Orang seperti ini membawa lingkaran karakter utama. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian semua orang. Hanya sekali melihat dan kalian akan dapat mengenalinya di tengah kerumunan. Bahkan ada beberapa murid dalam yang mengikuti untuk menonton pertunjukan tersebut. Duan Tao dan yang lainnya datang untuk bertanya, semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku sudah bertanya-tanya, kekuatan Lu Zanyuan sangat kuat. Meskipun ia baru berada pada tahap penyelesaian alam stratum surgawi luhur yang besar, bahkan jika ia bertemu dengan tokoh dikdaya yang baru saja memasuki stratum surgawi luhur tanpa batas, ia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Kekuatannya jauh melampaui ranah kultivasinya sendiri. Duan Tao berkata dengan wajah serius. Ekspresi Ma Liang berkedip-kedip tak menentu dan dia berkata, ini, apa yang harus dilakukan mengenai ini? Tidak peduli seberapa kuat Tuan Ye,
mustahil juga menjadi tandingan Lu Zanyuan. Ini semua salah kita. Duqian mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Lu Zanyuan berurusan dengan Tuan Ye. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, dia juga harus melangkahi zombie kita. Selesai berkata, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi tegas. Li Zuo terbawa oleh orang-orang, tetapi dia terlihat bersemangat, matanya memancarkan cahaya. Sudah berapa lama sejak dia, Li Zuo, dipukuli oleh seseorang sampai seperti ini? Orang yang mengalahkannya harus membayar harganya. Ayo, teman-teman, tendang pintunya hingga terbuka untukku. Li Zuo berteriak. Seorang antek menendang dan langsung mendobrak pintu halaman awan kecil hingga terbuka. Li Zuo berkata dengan suara yang jelas, orang-orang di dalam, dengarkan. Orang nomor 3 dari Sekte Dalam, Tuan Lu Zanyuan, telah tiba secara langsung. Mengapa kalian semua tidak keluar untuk memberi salam sambil bersujud? Tidak ada yang menjawabnya. Alis Lu Zanyuan sedikit berkerut, jelas sudah sangat tidak senang. Li Zuo sudah meneriakkan namanya, tetapi orang-orang di dalam bahkan tidak mengeluarkan kentut. Jelas sekali, mereka tidak memikirkan apapun tentangnya. Li Zuo mencibir dalam hatinya. Dia memahami tuannya dengan sangat baik. Tuan halaman awan kecil sangat sombong. Jadi tuannya pasti sangat marah. Semakin marah tuannya, semakin parah konsekuensinya. Kurang ajar, kamu, orang yang bahkan belum masuk sekte, mengapa kamu tidak keluar untuk berlutut setelah melihat murid dalam? Li Zuo berkata dengan sangat marah. Di belakang Lu Zanyuan, semua orang menghirup udara dingin. Tuan halaman awan kecil ini benar-benar terlalu mendominasi. Itu adalah Lu Zanyuan, tapi dia sebenarnya bahkan tidak mengakuinya. Benar saja, ekspresi Lu Zanyuan menjadi semakin suram. Bahkan dengan punggung menghadap semua orang, mereka masih merasakan aura yang sangat besar. Menjadi orang nomor 3 di Sekte Dalam bukan berasal dari kesombongan. Dirimu yang terhormat benar-benar memiliki sikap angkuh. Aku, Lu Zanyuan, datang ke puncak 1000 burung kecil ini, dan kamu sebenarnya tidak berani keluar dan menyapa. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, keluarlah sekarang dan berlutut dan minta maaf. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Kalau tidak, jika Lu ini mengambil tindakan, tingkat keparahannya akan sulit untuk dikatakan. Lu Zanyuan menahan amarahnya sekuat tenaga, tetapi semua orang bisa merasakan amarahnya saat ini. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari ruang samping, tepatnya Lin Lan. Dia berkata kepada Lu Zanyuan dengan dingin, guruku tidak menerima tamu, pergilah. Dia mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, selama mereka masuk ke halaman, patahkan kaki dan buang. Patahkan kakinya, buang. Kata-kata ini sangat mendominasi. Tapi itu juga harus bergantung pada siapa yang mengatakannya. Pihak lainnya adalah orang nomor 3 di Sekte Dalam, Lu Zanyuan. Orang-orang memandang Lin Lan seperti melihat orang gila. Seorang murid dalam menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri ketika dia berkata, ini sudah berakhir. Kakak senior Lu akan mengamuk. Tuan halaman ini benar-benar gila, bahkan berani memprovokasi kakak magang senior Lu juga. Hahaha, dia mungkin tidak tahu seperti apa keberadaan Sekte Dalam nomor 3 itu. Posturnya terlalu keras. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Pada saat ini, Lu Zanyuan sudah sangat marah. Semua orang merasa gunung berapi akan meletus. Benarkah begitu? Lalu hari ini, Lu ini akan menerobos masuk ke halaman awan kecil ini dan melihat apakah tempat ini sarang naga atau sarang harimau atau sarang semut. Lu Zanyuan tertawa karena sangat marah. Kakinya pun melangkah keluar dan melangkah ke halaman. Namun saat ini, beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar. Senior Lu, jika kamu ingin masuk ke halaman, lewati zombie kami. Yang berbicara justru Ma Liang. Senior Lu, saya mohon Anda untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dalam belas kasihan. Jangan tawar-menawar dengan Tuan Ye. Duqian juga berkata dengan tatapan tegas. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa orang ini benar-benar berani melompat keluar saat ini. Enyahlah. Lu Zanyuan meraung, beberapa orang memuntahkan seteguk darah segar dengan liar dan langsung dikirim terbang keluar. Seorang sekte nomor 3 dalam benar-benar menakutkan. Dia bahkan tidak bergerak, hanya berdasarkan pada gelombang suara, dia mengirim 2 tau surga luhur kecil yang telah selesai terbang. Lu Zanyuan sama sekali mengabaikan beberapa orang itu dan langsung melangkah ke halaman. Dia memandang Lin Lan dan berkata sambil mencibir, Lu ini masuk sekarang.
Aku ingin melihat bagaimana kamu mematahkan kakiku. Saat dia berkata, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekati Lin Lan. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka semua cemas. Bukan karena mereka cemas jika kaki Lu Zanyuan patah, namun cemas apakah ia akan membongkar halaman awan kecil karena kemarahannya. Bagaimana mungkin mematahkan kaki Lu Zanyuan? Lu Zanyuan mendekati Lin Lan selangkah demi selangkah. Namun, Lin Lan tidak bergerak sedikit pun selama ini, seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk bergerak. Hahaha, masih belum bergerak. Jika kamu masih tidak bergerak, Lu ini akan menyerang. Begitu Lu ini mengambil tindakan, kakinya tidak akan patah semudah itu. Lu Zanyuan berkata sambil tertawa dingin. Auranya semakin kuat dan kuat, tekanan yang menakutkan membuat wajah semua orang yang hadir berubah secara tiba-tiba. Namun saat ini, langkah kaki Lu Zanyuan terhenti, matanya melebar. Aura mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Lu Zanyuan jatuh di depan Lin Lan begitu saja, bergerak-gerak tanpa henti. Berkedut dan berkedut, mata dan mulut Lu Zanyuan miring, seluruh tubuhnya seperti terkena serangan epilepsi. Itu persis sama dengan Zhao Kun saat itu. Jatuh ke arah angin. Memang benar Lu Zanyuan kuat, tapi dia belum mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas. Selama seseorang tidak mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas, penangkal angin tumbang adalah pembunuhan mutlak. Di luar halaman, mata semua orang terbelalak. Keheningan seperti kematian. Orang nomor 3 dari sekte dalam yang kuat, Lu Zanyuan, benar-benar kejang. Lin Lan memandang Lu Zanyuan yang jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, guru berkata untuk mematahkan kakinya dan membuangnya. Jadi artinya mematahkan kaki dan membuangnya. Apakah menurutmu guru sedang bercanda denganmu? Selesai berbicara, Lin Lan mengambil tindakan, langsung mematahkan kaki Lu Zanyuan. Dia dengan santai mengangkatnya, langsung melemparkan Lu Zanyuan keluar dari halaman awan kecil. Semua orang bergidik seolah-olah suara ini mengetuk hati mereka. Rusak, rusak, benar-benar rusak, benar-benar rusak. Semua orang berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan besar kekuatan tak terkalahkan Lu Zanyuan. Siapa sangka pelakunya belum terlihat, dan Lu Zanyuan langsung patah dan dibuang kakinya. Hingga saat ini, semua orang masih belum sadar kembali. Li Zuo yang berada di sampingnya langsung tercengang. Dia berpikir bahwa Lu Zanyuan bisa membalas dendam padanya. Li Zuo tidak menyangka dia begitu tidak berguna. Meskipun kakinya patah, Lu Zanyuan masih bergerak-gerak tanpa henti, terlihat sangat lucu. Seorang murid dalam yang berpengalaman dan berpengetahuan luas berteriak kaget, penangkal angin tumbang. Ini pasti penangkal angin tumbang. Aku tidak menyangka bahwa pemilik halaman ini benar-benar memiliki obat bius yang begitu kuat. Terlebih lagi, metode racunnya aneh dan tidak dapat diprediksi. Kakak senior Lu benar-benar hebat di tempat ini. Seseorang bertanya, Senior Su, apakah penangkal angin tumbang ini sangat kuat? Kakak senior Su tertawa dingin dan berkata, kuat. Hahaha. Di bawah stratum surgawi luhur tanpa batas, tidak ada obatnya. Bahkan jika itu adalah stratum surgawi luhur tanpa batas, setelah terkena penangkal angin tumbang, kekuatan mereka juga akan turun drastis. Bagaimana tingkat anestesi bisa dijelaskan dengan kuat saja. Namun, obat bius ini sangat sulit untuk diekstraksi. Bahkan untuk alkemis surgawi kelas 2 biasa, sangat sulit untuk melakukannya juga. Tidak menyangka bahwa tuan halaman awan kecil ini benar-benar memilikinya. Orang ini tidak bisa diprovokasi. Selesai berkata, kakak senior Su melirik ke halaman dengan agak waspada, berbalik, dan pergi. Puncak 1000 burung kecil menjadi titik fokus semua orang dengan sangat cepat. Hal ini menimbulkan sensasi luar biasa di sekte dalam dan sekte luar. Seseorang yang bahkan belum memasuki sekte tersebut, gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan penuh rahasia, benar-benar mematahkan kaki 3 teratas sekte dalam, Lu Zanyuan. Tentu saja, Lu Zanyuan juga menjadi bahan tertawaan sekte dalam. Banyak murid batin mau tidak mau datang ke halaman awan kecil, tapi tidak ada yang berani mendekat. Penangkal angin tumbang terlalu tangguh. Mereka tidak ingin keluar dengan kejang-kejang. Namun semakin parah, halaman awan kecil tampak semakin misterius. Tuan halaman awan kecil belum pernah keluar sebelumnya. Jika ada sesuatu, itu juga muridnya yang melakukannya atas namanya. Saat Yao Qing mendengar kejadian ini, dia juga sangat terkejut. Kehebatan Lu Zanyuan, dia sangat menyadarinya. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa bertahan melewati 3 gerakan di bawah tangan Lu Zanyuan.
Tapi Lu Zanyuan justru kalah di tangan Ye Yuan. Semua orang menduga bahwa tuan dari halaman awan kecil pasti adalah seorang alkemis surgawi kelas 2, atau bahkan seorang alkemis surgawi kelas 3. Tapi hanya dia yang tahu bahwa Ye Yuan hanyalah surga yang lebih rendah, itu saja. Setelah masalah ini, tidak ada lagi yang berani memprovokasi halaman awan kecil, dan tidak ada lagi yang berani tidak menghormati para penguasa kota Banteng Hijau. Selama setahun, ada banyak pendaki alam bawah yang dibawa ke puncak 1000 burung satu demi satu. Di puncak 1000 burung, perlahan-lahan menjadi ramai. Setelah 1 tahun berlalu, akhirnya tiba waktunya untuk penilaian sekte surgawi. Pada hari ini, ada lebih banyak pasang mata di pintu masuk halaman awan kecil. Semua orang ingin melihat orang seperti apa pemilik halaman awan kecil ini. Di antara mereka termasuk Lu Zanyuan. Lu Zanyuan baru pulih setelah terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Di 5 wilayah surgawi cahaya, pil surgawi sangatlah berharga. Dalam kebanyakan kasus patah kaki, semuanya bergantung pada pemulihan diri. Bahkan jika Lu Zanyuan adalah murid dalam, dia juga tidak berani mengonsumsi pil surgawi penyembuhan semacam ini dengan mudah. Keluar, keluar, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Pintu halaman awan kecil terbuka. Semua orang menahan napas, ingin melihat dengan jelas orang seperti apa yang keluar. Seorang pria muda berjubah putih keluar dari halaman awan kecil. Di belakangnya bahkan mengikuti Lin Lan, stratum surgawi luhur yang lebih rendah. Tuan halaman awan kecil sebenarnya hanyalah luhur kecil. Lebih tepatnya, itu bahkan hanya surga luhur kecil yang lebih tinggi. Dalam 1 tahun ini, orang yang menyebabkan kegemparan di seluruh sekte dalam sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa master dari halaman awan kecil sebenarnya hanyalah sebuah luhur kecil yang sederhana. Terlebih lagi, melihat penampilan Ye Yuan, dia baru saja berhasil menembus stratum surgawi luhur kecil belum lama ini. Lu Zanyuan bahkan lebih terkejut lagi. Segera, dia mengertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Aku benar-benar kalah di tangan stratum surgawi yang lebih rendah." Penghinaan yang mendalam, penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bertanya-tanya apakah tuan dari halaman awan kecil adalah seorang ahli lapisan surgawi luhur tanpa batas atau lebih tinggi. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa itu sebenarnya adalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Lu Zanyuan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Ye Yuan. "Semut sialan, berani mempermalukanku, aku akan membunuhmu hari ini." Raungan itu langsung menyebar ke seluruh puncak 1000 burung. Tapi saat ini, tatapan Ye Yuan menoleh. Hanya tampilan ini dan sosok Lu Zanyuan berhenti tiba-tiba. Penampilan ini membuatnya ketakutan. Kenangan yang tak tertahankan itu langsung muncul di hatinya. Perutnya yang penuh amarah langsung berubah menjadi teror. Ye Yuan meliriknya dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Lin Lan, siapa dia? Dengan satu kalimat, semua orang terjatuh. Kalimat, patahkan kaki, buang, masih terus dilantunkan di setiap puncaknya. Orang ini sebenarnya tidak tahu siapa yang dia kalahkan. Terlalu menjengkelkan. Lu Zanyuan berdiri di sana, hampir memuntahkan seteguk darah lama. Lin Lan berkata, setahun yang lalu, dia masuk tanpa izin ke halaman awan kecil dan dijatuhkan oleh guru bersama penangkal angin tumbang. Murid ini mematahkan kakinya dan mengusirnya. Ye Yuan tiba-tiba menyadari dan berkata, "Oh, ternyata itu dia." Tidak heran dia sangat marah. "Hei, jika kamu tidak senang, silakan datang menemuiku untuk membalas dendam kapan saja." Arogan, sombong, dia sama sekali tidak memikirkan nomor 3 di sekte dalam. Stratum surgawi luhur kecil ini sedikit mengesankan. Semua orang memandang Lu Zanyuan dengan penuh simpati, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Apakah mengambil risiko patah kakinya lagi untuk memberi pelajaran pada Ye Yuan, atau mundur ke sini? Lu Zanyuan berdiri di sana, tidak bisa pergi atau tinggal, ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia benar-benar ingin bergerak, tapi akal sehat memberitahunya bahwa dia tidak boleh bergerak. Jika kakinya patah, itu akan memakan waktu 3 bulan. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte surgawi aman bela diri lagi? Tapi, jika tidak bergerak, dia juga akan menjadi bahan tertawaan. Canggung, tidak ingin membalas dendam lagi. Kalau begitu aku pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Selesai berbicara, dia benar-benar membawa Lin Lan dan pergi begitu saja.
Lihat apa? Semuanya pergi untukku. Raungan Lu Zanyuan datang dari belakang. Tidak berjalan terlalu jauh, Ye Yuan bertemu langsung dengan Yao Qing. Hahaha, kakak Ye, kamu sungguh luar biasa. 1 tahun ini, kamu berada dalam pengasingan tertutup di halaman awan kecil, tidak menyadari dunia luar. Tapi, Sekte Surgawi Aman Bela Diri ini memiliki legendamu di mana-mana. Mematahkan kaki nomor 3 Sekte Dalam, magang senior saudara Lu, kamu telah melakukan hal yang menakjubkan bahkan sebelum kamu memasuki Sekte Surgawi. Penglihatan Tuan Luo sungguh menakjubkan. Yao Qing berkata sambil tertawa terbahak-bahak begitu dia bertemu dengannya. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa suasana di sekitarnya kurang tepat. Dan Ye Yuan juga sedang menatapnya sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Qing terkejut. Tiba-tiba, dia melihat Lu Zanyuan di kejauhan dan langsung ketakutan. Dia diam-diam berpikir bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dengan ini, dia telah sangat menyinggung saudara magang senior Lu. Hahaha, Yao Qing, kamu sangat baik. Kamu sangat baik. Lu Zanyuan mengertakkan gigi dan mengucapkan satu kalimat, lalu terbang menjauh. Yao Qing memandang Ye Yuan dengan wajah pahit dan berkata, "Saudara Ye, kamu telah sangat menyakitiku." Ye Yuan memasang wajah polos saat dia berkata, "Aku tidak melakukan apapun." Di puncak Tianhui, lebih dari 2000 pendaki berkumpul di sini. Ingin berbicara tentang jumlah pendaki alam bawah dalam 10 tahun, tentu saja lebih dari ini. Namun di antara para pendaki alam bawah, hanya sedikit yang mampu bertahan sampai kedatangan pemandu. Oleh karena itu, di domain surgawi yang sejati yang sangat besar, hanya 2000 orang yang lebih tinggi ini yang dikumpulkan. Di tribun di tengah gunung, beberapa lelaki tua sedang berbisik satu sama lain. Saudara Qin, Jingxuan gadis itu direnggut paksa oleh Hemu terakhir kali. Kali ini, jika ada pohon muda yang bagus, kamu tidak bisa bertarung denganku. Pak Tua Wu, setiap ujian masuk, hanya sedikit yang afinitasnya memenuhi standar. Bisa atau tidaknya kamu merebutnya tergantung pada kemampuanmu. Aku tidak bisa menyerah dalam hal ini. Kamu, bagus. Dasar orang tua, jangan beristirahat sampai kita mati kali ini. Hahaha, Pak Tua Wu, membandingkan pemurnian pil, kamu masih sedikit kurang. Siapa yang memintamu untuk tidak memiliki keahlian unik kami? Pak Tua Wu itu marah sampai dia mengibaskan janggutnya dan melotot tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dua orang yang berbicara, yang satu bernama Qin Sun, yang lainnya bernama Wu Chengchao. Keduanya adalah pelindung sayap ungu dari Sekte Bela Diri Aman Surgawi, status mereka bahkan lebih tinggi dari Luo Yunxing. Tidak ada alasan selain karena keduanya adalah alkemis surgawi kelas 3. Di 5 wilayah surgawi cahaya, alkemis surgawi kelas 3 adalah talenta yang sangat langka. Hanya di Sekte Surgawi Aman Bela Diri, sekte besar semacam ini, seseorang dapat melihat alkemis surgawi kelas 3. Status keduanya dapat dilihat secara sekilas. Namun, alkemis surgawi kelas 3 jumlahnya sedikit, tetapi bakat alkemis surgawi bahkan lebih sedikit. Kondisi bawaan para pendaki alam bawah terlalu lemah. Mereka yang bisa mencapai 30 titik afinitas pada batas ini, bahkan lebih jarang lagi. Dan 30 poin hanyalah ambang batas untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Ingin mencapai alkemis surgawi kelas 3, tanpa afinitas 50 ke atas, seseorang bisa melupakannya. Penilaian sekte 10 tahun lalu, seorang murid jenius yang afinitasnya mencapai 59 muncul, bernama Wen Jingxuan. Kemunculannya tentu saja menimbulkan persaingan sengit antara kedua orang ini. Karena hal ini, keduanya nyaris bertengkar. Namun pada akhirnya, Wen Jingxuan tetap memilih alkemis surgawi asli, Qin Sun. Qin Sun ini adalah seorang alkemis surgawi asli. Sekte Surgawi Aman Bela Diri secara alami menghabiskan banyak pemikiran dan harga untuk memburunya. Pada saat ini, seorang pelindung berkata dengan lantang, "Kalian semua akan melewati formasi arai di depan satu persatu. Formasi arai akan secara otomatis mengenali bakat kalian. Ada 9 kualifikasi bakat, inferior bawah adalah yang terendah, superior atas adalah yang tertinggi. Jika ada di antara kalian semua yang bakatnya lebih unggul, maka selamat, Master Sekte secara pribadi akan menerima kalian sebagai murid." Tentu saja, hal ini hampir mustahil. Mereka yang dinilai menengah ke atas setelah melewati formasi arai semuanya bisa masuk ke babak selanjutnya. Atau, jika afinitas kalian bisa mencapai 30 poin, kalian juga bisa masuk ke bawah aula alkemis.
Selebihnya, turun gunung. Sekarang, penilaian masuk dimulai. Bagi para pendaki alam bawah, hanya sedikit yang afinitasnya mencapai 30 poin ke atas. Tapi, hal itu juga tidak mutlak. Di alam bawah, fisik beberapa orang istimewa, mendekati fisik prakelahiran. Afinitas mereka juga akan mencapai 30 atau lebih. Dan bakat orang-orang ini dalam memahami Dao juga cenderung luar biasa. Oleh karena itu, alkemis surgawi pendaki alam bawah sering kali merupakan pusat kekuatan jalur bela diri. Selain itu, setiap beberapa tahun, beberapa tokoh yang menentang surga juga akan muncul di antara para pendaki alam bawah ini. Afinitas mereka sangat tidak normal. Sama seperti Wen Jingxuan di periode sebelumnya, afinitasnya bahkan mencapai 59 poin yang mengerikan. Bahkan banyak alkemis surgawi asli yang tidak setinggi dia juga. Orang seperti ini bisa dikatakan kesayangan surga. Dan orang-orang semacam ini seringkali tidak berkultivasi di alam bawah untuk waktu yang lama, hampir menghancurkan segalanya dan naik ke 33 surga. Tentu saja, seorang jenius yang mengerikan seperti Wen Jingxuan sangatlah langka. Justru karena inilah Qin Sun selalu memperlakukannya sebagai harta karun. Perlu diketahui, afinitas Qin Sun sendiri juga hanya 56 poin. Aku pergi dulu. Seorang pria kekar memimpin untuk keluar dari barisan. Pria kekar ini memegang dua kapak di tangannya dan tidak sengaja membukanya, tapi pertunjukan kekuatannya sangat mengejutkan. Sekali melihat dan jelas bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Dia tiba di depan formasi arai dan berkata sambil tertawa, kedua kapakku membantai sampai matahari dan bulan di dunia dewa kekosongan meredup. Sesampainya di surga lengkap giok cerah agung, aku juga akan membunuh dewa jika dewa menghalangi, dan membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Bakatku harus tingkat tinggi, apapun yang terjadikan. Sekelompok pendaki alam bawah menganggukkan kepala satu demi satu. Sekilas pria kekar ini memberi orang rasa penindasan yang kuat, dia jelas tidak bisa dianggap enteng. Jika bakatnya tidak mencapai tingkat tinggi, itu tidak bisa dibenarkan. Tapi pelindung itu memberikan senyuman penuh teka-teki. Pria kekar itu juga tidak bertele-tele, langsung memasuki formasi arai. Arai besar itu menyala, memancarkan sinar cahaya. Menguji bakatnya sangat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 10 napas, pria besar itu keluar. Setelah muncul, dia melihat ke layar cahaya di depan Grand Arai dengan ekspresi antisipasi juga. Segera, sederet kata muncul di layar terang. Fisik Dao pasca kelahiran. Bakat, atas inferior. Afinitas, 17. Semua orang tercengang. Ini tidak mungkin. Bagaimana bakatku bisa begitu buruk? Pasti ada yang salah dengan formasi arai ini. Pria kekar itu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Pelindung itu berkata dengan dingin, terlepas dari apakah kamu berasal dari trikosmos besar atau metakosmos kecil, tempat itu adalah tingkatan yang sama sekali berbeda dari 33 surga. Di sini, tidak peduli seberapa kuatnya kamu sebelumnya, semuanya tidak berguna. Kamu mungkin masih belum bisa membedakan superioritas dan inferioritas relatif di antara kalian sendiri. Tapi begitu kamu memasuki sekte surgawi, kesenjangannya akan segera melebar. Bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya, itu juga tidak akan berhasil. Baiklah, turun gunung. Pria kekar itu mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak yakin. Pasti ada yang salah dengan formasi arai ini. Pelindung itu tidak marah. Jelas sekali, dia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, Yun King, pergilah. Pada saat ini, seorang pria muda yang mengenakan pakaian murid sekte luar melayang turun dan tiba di depan pria kekar itu. Pelindung itu berkata dengan dingin, dia memasuki sekte surgawi 10 tahun yang lalu, bakatnya hanya menengah ke atas. Ranahnya saat ini juga hanyalah surga luhur kecil di tengah. Kamu berada di wilayah kecil yang lebih tinggi darinya, jika kamu bisa mengalahkannya, tidak ada salahnya menerimamu ke dalam sekte juga. Tatapan pria kekar itu berubah tajam dan dia berkata sambil terkekeh, ini yang kamu katakan. Pelindung itu mengangguk ringan dan berkata, aku mengatakannya. Pria kekar itu memandang Yun King, seperti seekor harimau yang memandangi bayi. Dia terkekeh dan berkata, saudara magang senior ini, jika aku menyakitimu dimanapun, jangan salahkan aku. Yun King tersenyum tipis dan berkata, silakan bergerak. Suaranya belum memudar dan kapaknya sudah dipotong. Momentum itu terasa seperti dia akan membelah bumi menjadi dua. Para pendaki alam bawah semua bersuka cita atas kemalangan orang lain, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa pelindung ini benar-benar lucu.
Siapa di antara mereka yang belum mengalami banyak pertempuran, bagaimana mereka bisa dilompati di dunia kultivasi dan dikalahkan? Pedang Yun King keluar dari sarungnya dan benar-benar berbenturan dengan kapak yang menakutkan itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia menangkapnya dengan cekatan. Wajah semua orang tercengang. Sangat kuat. Pertarungan berikutnya membuat semua pendaki alam bawah ternganga. Ketika satu gerakan pria kekar itu dikalahkan, dia sepenuhnya ditekan oleh Yun King. 10 langkah kemudian, tanda-tanda kekalahan sudah muncul. Dengan 13 gerakan dan kapaknya langsung terlempar. Pria kekar itu kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yun King itu sebenarnya sangat kuat. Aku pernah bertarung dengan pria kekar itu sebelumnya, dia sangat kuat. Dia sebenarnya hanya bertahan 13 gerakan. Mungkinkah ini perbedaan bakatnya? Masing-masing dari para pendaki alam bawah merasa tidak percaya. Sekarang apakah masih ada masalah? Jika tidak ada, lanjutkan. Kata pelindung itu dengan dingin. Masalah apa yang masih ada? Sudah dilompati oleh seseorang dan dikalahkan, mempunyai masalah lagi berarti membuat masalah tanpa alasan. Di tengah kerumunan, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Kekuatan Yun King memang sangat kuat. Jika di dunia yang sama, Ye Yuan harus berusaha keras untuk memenangkannya juga. Tentu saja, Ye Yuan berhasil menembus surga luhur kecil sekarang. Mengalahkannya semudah meniup debu. Namun dia juga menyadari bahwa baik dan buruknya bakat ini tampaknya tidak banyak hubungannya dengan dunia kultivasi. Tanpa keberatan, pengujian di belakang akan berjalan lebih lancar. Tetapi dengan hampir 100 orang yang maju berturut-turut, hanya sedikit 5 orang yang lulus penilaian. Rasio ini membuat semua orang terpukul. Kesesuaian yang diuji oleh formasi arai, sebagian besar adalah menengah ke bawah, atau inferior atas. Bahkan rata-rata pun sangat sedikit. Cheng Qian, fisik Dao Roh Petir kelas 3 prakelahiran, bakat superior rendah, afinitas 35 poin, lulus. Tiba-tiba, pelindung itu berteriak. Bakat superior tiba-tiba muncul, kerumunan menjadi gempar sekaligus. Bahkan para pelindung di tribun juga tidak bisa menahan diri. Fisik Dao prakelahiran berbeda dengan fisik Dao pasca kelahiran. Kecepatan kultivasinya sangat cepat dan pemahaman aturannya juga jauh lebih kuat daripada pasca kelahiran. Akhirnya, Cheng Qian diterima sebagai murid oleh pelindung sayap ungu, dan langsung menjadi murid dalam. Adegan ini juga menimbulkan rasa iri banyak pendaki alam bawah. Belakangan, semakin banyak murid yang lulus. Fisik Dao prakelahiran kelas 4 dengan bakat menengah ke atas bahkan muncul di antara mereka, menyebabkan terjadinya perampasan. Mu Yun, bawaan, fisik 5 elemen Dao kelas 5, bakat, superior. Afinitas, 60 poin. Pelindung itu melihat ke layar cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung. Dia juga tidak menyangka murid yang menentang surga akan benar-benar muncul. Kali ini, tidak ada seorang pun dari pelindung di tribun yang keluar untuk merebutnya. Karena mereka semua tahu bahwa Mu Yun ini bukan lagi milik mereka. Mu Yun melihat ke layar cahaya, sedikit rasa puas diri muncul di wajahnya. Dia menyapu seluruh alam bawah, mencapai stratum surgawi. Sekarang, dia masih tertawa bangga di antara para pahlawan. Pelindung itu berkata, Mu Yun, kamu datang ke sisiku. Aku akan mengirim seseorang untuk melaporkan kepada Master Sekte tentang bakatmu. Baik, Mu Yun menjawab dan berdiri di samping pelindung, menghadap para pendaki alam bawah di bawah. Saat ini, dia sudah melayang ke langit dengan satu lompatan. Orang-orang di bawah semuanya semut. Para pendaki alam bawah itu memandang Mu Yun dan sebenarnya agak merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Berikutnya, kata pelindung itu, biarkan aku mencoba. Ye Yuan tiba-tiba keluar dari barisan dan berkata, itu dia, Tuan Halaman Awan Kecil. Aku sangat penasaran, orang yang bisa menghancurkan 3 besar sekte dalam, bertanya-tanya bagaimana bakatnya. Mampu memasuki halaman awan kecil, statusnya sangat luar biasa. Mendengar bahwa dia secara pribadi dibimbing oleh Tuan Luo Yunxing. Aku kira itu setidaknya memiliki bakat menengah atas juga. Saat Ye Yuan keluar, itu langsung menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bahkan para pelindungnya pun merasa agak bingung. Mereka jarang ikut campur dalam persaingan antar murid. Selama tidak ada kematian, mereka biasanya tidak peduli. Jadi dia tidak tahu kenapa kemunculan Ye Yuan bisa menimbulkan kehebohan besar. Lu Zanyuan tiba-tiba datang ke samping pelindung itu dan berkata, murid senior, saudara Mo, jika dia gagal dalam penilaian, aku akan mengeksekusinya.
Lu Zanyuan adalah murid pribadi dari tetua surga berdaulat Giok, jadi dia berada di generasi yang sama dengan pelindung Mo, dan saling menyapa serta saudara magang senior dan junior. Pelindung Mo memandang Lu Zanyuan dengan sedikit terkejut. Melihat tatapan membunuh Lu Zanyuan, dia memahami sesuatu. Dia mengangguk dan berkata, bisa. Kata-kata ini tidak menghindar dari para pendaki alam bawah itu. Semua orang mendengarnya. Kedua mata Ye Yuan menyipit, tatapannya menunjukkan sedikit rasa dingin. Permasalahan tersebut sebelumnya hanyalah perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Ye Yuan menyuruh Lin Lan mengambil tindakan dan juga menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, Lu Zanyuan sangat ingin membunuhnya tanpa keraguan. Sifatnya berbeda. Lu Zanyuan memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, bocah, sebaiknya kamu berdoa agar bakatmu cukup. Kalau tidak, penghinaan yang kamu berikan padaku harus dibayar dengan kematian. Ekspresi Yao Qing berubah drastis ketika dia mendengarnya dan berkata kepada pelindung Mo dengan tangan terkatup, pelindung Mo, Ye Yuan secara pribadi dipandu oleh Tuan Luo. Ekspresi pelindung Mo berubah, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, murid senior, saudara Luo mungkin melakukannya dengan mudah. Ini tidak bisa dianggap serius. Stratum surgawi luhur kecil saja belum cukup untuk membuatnya serius. Sebelum memasuki sekte, magang junior, saudara Lu tidak tunduk pada peraturan sekte. Dia secara alami bisa membunuh orang. Ini, Yao Qing langsung tercekik sampai mati. Pelindung Mo memandang Ye Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati, berdoa saja agar bakatmu cukup. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, dia ingin membunuhku, lalu jika aku membunuhnya. Tatapan pelindung Mo berubah tajam dan dia tidak dapat menahan tawanya sambil berkata, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Dia tidak bercanda, aku, bukan lawannya. Namun, orang ini terlalu tercela, dia menggunakan racun untuk menghadapiku, mustahil untuk dilawan. Wajah Lu Zanyuan memerah saat dia berdalih. Pelindung Mo terkejut ketika dia mendengarnya, berpikir pada dirinya sendiri seberapa kuat racun yang bisa digunakan oleh luhur kecil. Lu Zanyuan berkata dengan kejam, oleh karena itu, aku secara khusus mengundang magang senior saudara Han untuk melakukannya atas namaku. Kakak senior Han yang dibicarakan Lu Zanyuan adalah pelindung sayap merah, saudara magang senior Lu Zanyuan. Pelindung Mo jadi penasaran, aspek aneh apa yang dimiliki Ye Yuan ini. Tidak peduli apa, tunggu sampai dia melewati formasi arai sebelum berbicara. Kata pelindung Mo. Ye Yuan sedikit mengangguk dan melangkah ke dalam formasi arai. Setelah 10 napas, Ye Yuan keluar dari formasi arai. Segera, layar cahaya menampilkan bakatnya. Kemudian, seluruh penonton terdiam. Ye Yuan melihat kata-kata di layar terang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Benar saja, seperti yang dia duga. Fisik Dao, tidak ada. Bakat, lebih rendah inferior. Afinitas, 4 poin. Fisik Dao, bakat, afinitas. Semuanya adalah yang terburuk dari semua yang ada. Bukan salah satu dari. Mengerikan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Yang lainnya, yang terburuk juga berada di kelas menengah ke bawah. Tapi dia memiliki bakat yang lebih rendah. Sebenarnya, Ye Yuan sudah siap secara mental sebelumnya. Latar belakangnya terlalu buruk. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar dari kerumunan. Banyak orang bahkan menangis karena tertawa. Hahaha, aku hampir tertawa. Aku benar-benar ingin tertawa. Orang ini sebenarnya sangat buruk. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Luo juga memiliki saat-saat ketika dia membuat kesalahan dalam penilaian. Lu Zanyuan langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Dia tertawa terbahak-bahak, bahkan air mata pun keluar. Bakat ini benar-benar yang terburuk dalam sejarah. Dia masih khawatir sebelumnya. Ye Yuan bisa dianggap tinggi oleh Luo Yunxing, dia pikir bakatnya akan tinggi. Tapi sekarang, masalahnya bukan memenuhi standar atau tidak, tapi pertanyaan betapa konyolnya hal itu. Ini benar-benar membunuhku. Aku tidak menyangka bahwa di antara para pendaki alam bawah, sebenarnya ada seseorang dengan bakat yang buruk. Hahaha. Kalau dipikir-pikir aku mengira dia adalah seorang ahli yang menaati nasihatnya sendiri, tidak menyangka kalau sampai seperti ini ternyata benar-benar mengerikan. Orang ini berpura-pura menjadi misterius. Sebenarnya dia takut kehilangan muka kan? Bakat ini sungguh luar biasa. Bahkan para pendaki alam bawah yang tersingkir juga mencemooh Ye Yuan tanpa henti. Bakat seperti ini sama sekali tidak setingkat dengan mereka.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a